Hai para siswa sekalian, video ini tentang pembahasan soal gejala gelombang sebagai bantuan untuk latihan soal. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita mulai saja. Let's go. Untuk soal nomor 1, kita coba lihat ya, berdasarkan amplitudonya, maka gelombang dapat dibedakan menjadi gelombang apa dan gelombang apa, begitu kira-kira ya. Nah, mari kita lihat pembagian gelombang dulu supaya kalian bisa memahami lebih jelas. Ya, ini adalah pembagian gelombang berdasarkan amplitudo, nah, atau simpangan juga ya. Amplitudo itu simpangan waktu. Berarti kita kenal gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Nah, yang maksud dengan gelombang gelombang berjalan dan gelombang berdiri itu ya ini adalah gelombang berjalan. Maksudnya apa? Yaitu gelombang di mana amplitudo atau simpangan maksimum di setiap titik itu sama. Sama itu maksudnya gimana? Coba ini kan tali ini ke sana ya. Tali ini kemudian menyimpang ke atas nih. Kita coba lihat di sepanjang titik ini semua titik itu menyimpangnya sampai ke amplitudo amplitudo yang besar itu ya, sampai atas ataupun menyimpang ke bawah. Itu namanya amplitudo di setiap titik sama. Kalau ada lagi amplitudo yang tidak sama. Nah, contoh nih, ini disebut dengan gelombang berdiri atau stasioner atau apalagi gelombang diam. Nah, ini amplitudo di setiap titik itu tidak sama. Amplitudo ya, nah, misalnya contoh yang warna merah ini kan amplitudonya nol terus sepanjang masa atau sepanjang waktu. Ini amplitudonya selalu nol di sini. Sementara yang di pas garis ini amplitudonya selalu paling maksimum, maksimum atas, maksimum bawah sama. Tapi di antara merah dan garis ini itu amplitudonya juga ada, tapi tidak sebesar ini. Jadi di setiap titik ini amplitudonya itu tidak sama. Itu yang dimaksud dengan pembagian gelombang berdasarkan amplitudo. Jadi kita mengenal pembagian gelombang berdasarkan amplitudo itu yaitu gelombang berjalan, udah tahu tadi ya, dan gelombang berdiri. Nah, jadi udah bisa dijawab ya. Ini gelombang berjalan dan gelombang. Nah, kemudian bagian B. Nah, ini nggak usah saya tulis ya. Nah, kamu udah bisa jawab. Kemudian yang bagian B, berdasarkan perlu tidaknya medium rambat, maka gelombang dibedakan menjadi gelombang apa dan gelombang apa. Lagi-lagi kita lihat lagi pembagian gelombangnya. Berdasarkan medium itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, contoh gelombang elektromagnetik itu gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang TV. Nah, gelombang mekanik itu gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi, ya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Bagian C sekarang. Berdasarkan arah getar partikel yang dilewati gelombang, maka gelombang dapat dibedakan menjadi arah getar ya. Arah getar nih, kita coba lihat berdasarkan pembagian arah getar itu, kita mengenal gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, apa itu transversal? Apa itu longitudinal? Nih, contohnya nih. Ini adalah gelombang longitudinal di mana arah getar itu perhatikan satu titik merah di sini ya. Nah, di sini aja. Ini dia cuma titik itu sebenarnya tidak berpindah ke kanan ya. Semua mau merah mau hitam tidak ada yang berpindah ke kanan. Dia cuma bergetar kiri kanan. Sementara ada kumpulan atau rapatan hitam-hitam bergerak ke kanan itu adalah rambatan gelombang itu ya. Jadi getarannya itu gantian. Rapatannya itu tadinya di sini pindah ke sini, tapi partikelnya sebenarnya tidak bergerak ke kanan ya. Jadi berdasarkan pembagian ini kita kenal gelombang longitudinal, arah getar itu yang kiri kanan gitu ya. Sejajar, nah, sejajar karena garis sejajar horizontal gitu ya. Sementara rambatnya juga horizontal ke kanan. Nah, kalau berdasarkan yang satunya lagi, kita kenal gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus, arah rambat. Nah, arah rambat gelombang itu kan ke kanan nih. Kalau kita lihat ini kayak ada bukit yang berjalan ke kanan, itu arah rambat
gelombang. Sementara arah getar itu adalah kamu perhatikan satu partikel misalnya warna hitam, warna merah di sini. Ini dia cuma turun naik gitu ya. Jadi partikel itu tidak bergerak ke kanan, tapi ada sesuatu yang bergerak ke kanan, itu yang kita kenal sebagai rambatan gelombang atau kadang-kadang disebut dengan rambatan getaran. Begitu ya. Nah, itulah yang disebut pembagian gelombang berdasarkan arah getar. Kita kenal gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Semoga jelas, semakin jelas. Oke, kita lanjut. Bagian D, jelaskan prinsip Huygens dengan muka gelombang atau wave. Nah, untuk menjawab soal ini cukup kita jawab dengan prinsip Huygens, yaitu setiap titik pada muka gelombang itu menjadi sumber gelombang baru. Nah, mungkin sebagai penguatan saja saya tampilkan lagi ya tentang apa ini maksud dengan setiap titik pada muka gelombang. Nah, misalnya sebentar, mana ya? Nah, misalnya di sini ada sumber gelombang titik ya, berupa titik. Lalu dia akan mengeluarkan muka gelombang atau muka gelombang keluar, radial keluar. Kemudian setiap ini adalah muka gelombang from wave. Nah, lalu prinsip Huygens mengatakan setiap titik pada muka gelombang ini menjadi sumber gelombang yang baru. Jadi titik-titik itu menjadi sumber gelombang baru. Ini seolah-olah ini akan menghasilkan lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil itu adalah muka gelombang yang baru karena dia kan sebagai sumber gelombang yang baru. Nah, begitu terus dan seterusnya, sehingga ini kalau diteruskan nanti akan, dan lalu pinggir-pinggirnya ini dihubungkan, akan tercipta sebuah muka gelombang yang merupakan lanjutan dari gelombang yang sumbernya ini. Nah, itu akan lanjut lagi begitu terus ya, sehingga jadilah rambatan gelombang. Nah, ini penjelasan lengkapnya ya, seperti itu. Sama juga dengan yang di sini. Ini ya. Setiap titik di sepanjang ini akan menjadi sumber gelombang yang baru, membentuk lingkaran-lingkaran, lalu kalau dihubungkan terbentuk lagi sebuah muka gelombang yang baru, lalu berlaku lagi prinsip Huygens, setiap titik pada muka gelombang ini akan menjadi sumber gelombang yang baru, begitu seterusnya ya. Mungkin seperti ini jadinya, yang lingkaran terserah. Semoga penjelasan tambahan ini menguatkan kalian tentang prinsip Huygens. Kita lanjut dengan jika gelombang air di sungai ketika melewati penghalang seperti pohon, maka akan terjadi pola apa? Jawabannya difraksi. Kita lihat penjelasan lanjutannya ya. Nah, ini tentang difraksi. Jadi misalnya ya, ini ada muka gelombang datang dari kiri ke kanan gitu. Lalu di sini ada barrier atau penghalang. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena ini ada penghalang, maka persis di bagian ujung penghalang ini ya, gelombang akan terjadi difraksi. Yang lainnya yang atas, agak jauh di atas itu ya tetap tidak berubah ya, tidak terpengaruh, tetap lurus, tetap jaraknya sama gitu. Tapi di bagian sini terjadi difraksi ya, terjadi lenturan. Jadi sehingga muka gelombangnya itu jadi melengkung di sini nih. Nah, gitu. Nah, ini bisa dijelaskan dengan prinsip Huygens. Kalau animasinya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, daerah sinilah yang disebut dengan mengalami difraksi. Kalau yang di sini ya tidak mengalami difraksi. Jadi yang mengalami difraksi itu karena di sini ada penghalang nih. Nah, ujungnya ini membuat atau bisa membuat gelombang itu mengalami difraksi. Nah, di sini ada dua ujung atau bisa diwakili oleh celah. Nah, kenapa bisa terjadi kayak lingkaran baru di sini? Karena di sini kita bayangkan ada satu titik pada muka gelombang yang menjadi sumber gelombang baru sesuai dengan prinsip Huygens. Ya, ini tambahan saja supaya lebih lengkap lagi pemahaman kalian tentang difraksi dan dihubungkan dengan Huygens. Berikutnya nomor 2. Nah, ini hafalan aja nih ya. Gambar di samping adalah gelombang yang merambat pada tali. Oke, bentuk seperti yang gambar ini ya.
karena perlu media tali untuk merambat, maka disebut dengan gelombang. Ya, kalau perlu media untuk merambat disebut dengan gelombang mekanik. Nah, jika diperhatikan arah getar partikel tali yang dilewati gelombang, maka gelombang tersebut dikategorikan sebagai gelombang apa? Ya, kalau kita perhatikan arah getarnya kan vertikal nih, naik, turun, sementara arah rambat itu diwakili oleh tanda panah ke kanan. Ya, berarti ini gelombang transversal. Sebutkan titik-titik mana saja yang memiliki fase sama. Ingat, yang memiliki fase sama itu sebenarnya kalau cepatnya ya lambdanya 1 gitu ya. Atau lambdanya 1 lambda, jaraknya ya 2 lambda, 3 lambda, seterusnya. Tapi mungkin sebagai pedoman yang umum itu ketika 2 titik disebut fase sama ketika simpangan sama, arah getar sama. Nah, misalnya contoh misalnya kita ambil titik C. Yang sefase dengan titik C itu yang mana ya? Kita lihat simpangannya yang sama dengan titik C itu kan bisa E, bisa K, tapi E-nya itu arah getarnya ke atas, sementara C itu arah getarnya ke bawah. Berarti ini tidak sefase namanya. Yang sefase itu adalah K, ya kan? Jadi C dan K itu sefase karena arah getarnya ke bawah, arah getarnya juga ke bawah, simpangannya ada di sebelah atas titik setimbang, ini juga dan jaraknya sama. Jadi C dan K sefase, dan itu kalau kita perhatikan jarak antara C dengan K itu 1 lambda. Nanti kalau ada 1 lambda lagi sana berarti jarak C dengan titik di sini 2 lambda, itu pasti sefase lagi. Ya, semoga paham tentang titik mana saja yang memiliki fase yang sama. Jadi mungkin misalnya kita coba lihat A dengan siapa? A dengan G bukan, tapi dengan I, lalu dengan apalagi dengan ini, cuma nggak ada namanya di sini. Jarak antar 2 titik yang memiliki fase sama, tadi udah disebutkan. Ya. Nah, ini ada 2 gabus terapung di laut, jaraknya 10 meter, bergerak naik turun dengan frekuensi 4 Hz. Gabus pertama berada pada puncak dan gabus lainnya berada di dasar lembah gelombang, sedang di antara 2 gabus tersebut terdapat 2 bukit. Nah, ini mungkin untuk memudahkan digambar aja dulu ya, jadi jangan sampai salah ngerti. Nah, kita coba lihat ya. Jadi dia bilang gabus pertama itu kan berada di puncak. Udah kita gambar aja. Ini gelombang ya. Kita gambar ada di puncak nih. Hanya di sini ya. Nah, lalu gambar gabus yang lainnya itu berada di dasar lembah. Berarti ada kemungkinan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi syaratnya adalah ini mana tuh? Sedang di antara 2 gabus tersebut terdapat 2 bukit. Ya, 2 bukit. Jadi di mana kira-kira gitu? Ya, pasti di sini. Ya kan? Karena di antara kan ini persyaratannya 1 di bukit, 1 di lembah udah terpenuhi. Lalu di antara 2 gabus itu terdapat 2 bukit, yaitu bukit ini dan bukit ini. Nah, lalu kita sudah paham bahwa ini jaraknya 10 meter. Jadi X ini 10 meter. Tapi dalam pengertian gelombang ini berapa lambda? Nah, kita udah tahu kan dari bukit ke bukit itu 1 lambda, sampai sini 2 lambda, lalu sampai sini harusnya 3 lambda, tapi karena dia ini di lembah berarti 2,5 lambda. Jadi ini setara dengan 2,5 lambda, ya 2,5 lambda. Jadi 2,5 lambda itu sama dengan 10, maka dapat lambdanya sama dengan berapa itu? Jadi 10 dibagi 2,5 ya, atau 10 kali dengan 5 per 2/5 ya. 2/5. 2/5. Jadi 4. Lambdanya panjangnya 4 meter. Nah, lalu gambarkan keadaan gabus sudah digambar. Cepat rambat gelombang, ya kita tinggal tuliskan lambda itu sama dengan V dikali dengan T, ya, V dikali dengan T. Atau V dibagi dengan F, gitu ya. Nah, V dibagi dengan F. Jadi lambdanya sudah ada 4, V-nya itu yang dicari, lalu dibagi dengan 4. Jadi V-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Oke, ya. Jelaskan apa itu polarisasi dan mengapa polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Nah, untuk bagian ini saya akan coba tunjukkan lagi. Nah, kalau mau menjawab aja sih sebenarnya ya polarisasi terjadi pada gelombang
transversal atau hanya terjadi pada gelombang transversal, berarti transversal itu lawannya longitudinal. Berarti dia mau mengatakan gelombang longitudinal itu tidak mengalami polarisasi. Kenapa? Karena memang arah getarnya itu dengan arah rambat itu searah kalau longitudinal. Nggak mungkin mengalami polarisasi. Nah, lebih jelasnya saya akan coba tunjukkan animasinya. Nah, ini dia animasinya memperlihatkan ini adalah gelombang transversal. Lalu ini ada polarisator, itu ada celah berbentuk vertikal. Maka kalau seperti ini sebenarnya tidak terhalang. Tapi kalau polarisatornya kita susun seperti ini atau kita miringkan atau kita horizontalkan, maka ini akan terhalang, ya. Nah, itu memungkinkan gelombang transversal itu mengalami polarisasi. Tapi kalau longitudinal mau di atas ataupun yang di bawah, dia tidak terhalang karena cuma di sini nggak ada animasinya ya. Arah getarnya itu dia maju mundur. Jadi maju mundur itu tidak akan membuat dimensinya lebar ke atas, lebar ke bawah gitu ya. Jadi dia cuma maju mundur dan dia akan bisa lewat baik di atas ataupun di bawah. Jadi dengan demikian kita simpulkan gelombang longitudinal itu tidak mengalami polarisasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya seperti ini ya. Adalah gambar muka gelombang dari permukaan air. Gelombang melewati perbatasan antara dua perairan yang kedalamannya berbeda. Oke, ya kalau dilihat jarak antar muka gelombangnya itu di sini kecil-kecil, di sini besar-besar. Mungkin sudah mulai harus paham tuh ya. Gelombang bergerak dari perairan yang mana nih? Dari dangkal kah atau dalam kah ke perairan yang dalam atau dangkal? Jelaskan alasan jawaban kamu. Begini, jadi ketika gelombang memasuki medium yang lebih rapat, ya lebih rapat, itu kecepatan rambat gelombangnya menjadi jadi turun, jadi susah bergerak, gitu kira-kira. Ya, sehingga menjadi lebih pelan. Nah, lebih pelan jarak antar muka gelombangnya menjadi lebih pendek karena pelan banget gitu ya. Nah, tapi kalau di air itu setara dengan yang dangkal. Jadi ini dangkal nih, ini dalam. Gitu. Mungkin untuk membantu bisa juga dibayangkan kalau kamu memperhatikan bentuk muka gelombang air di laut dan pantai. Di dalam laut itu ya pasti gede-gede ya, tapi giliran dia mendekati pantai itu biasanya kecil-kecil. Nah, itu, ya. Jadi ini dari dalam ke dangkal gitu. Jelaskan alasan jawaban kamu. Tadi udah dijelaskan ya. Pada peristiwa tersebut, besaran lambda V atau F yang berubah ketika gelombang memasuki perairan yang kedalamannya berbeda. Jelaskan alasan kamu. Yang pasti frekuensinya itu tidak berubah, ya. Kenapa? Karena frekuensi itu sebenarnya berasal dari sumber asli yang pertama. Ingat, gelombang itu rambatan getaran, jadi ada sumber getar. Nah, gitu, yaitu frekuensinya itu dari aslinya. Jadi dia tidak akan berubah walaupun memasuki daerah yang mediumnya lebih rapat atau lebih rendah. Nah, justru kecepatannya yang berubah. Nah, kalau kecepatannya berubah, otomatis lambdanya berubah. Kenapa? Karena dari persamaan lambda sama dengan V dibagi dengan F. Nah, F-nya ini kan tetap. Jadi berarti lambda sebanding dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya bertambah besar, ya lambdanya juga bertambah besar. Dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi. Ya, jelaskan apa yang dimaksud. Ya, untuk menjelaskan tentang pemantulan, ya pemantulan itu ketika gelombang mengenai penghalang, ya lalu dipantulkan kembali, yang pasti frekuensinya itu sama, panjang gelombangnya sama, kecepatannya sama. Kenapa? Karena medium yang dilewati itu tidak berubah kan? Nah, dia kan cuma dipantulkan. Jadi kalau ada penghalang di sini, misalnya ini ada penghalang, contoh ya, ini ada penghalang lalu ada sinar datang dari sini.
kemudian ini penghalang ya. Lalu dipantulkan dengan sudut I sama dengan R. Nah, ini pasti V-nya sama, lambdanya juga pasti sama. Kenapa? Karena V di sini, sinar datang itu sama dengan V sinar pantul. Karena mediumnya ini masih sama-sama udara misalnya, atau sama-sama air, atau dan lain. Ya, kalau frekuensinya kan pasti sama. Lalu pembiasan terjadi jika gelombang memasuki medium yang kerapatannya berbeda, atau mungkin kalau di permukaan air kedalamannya berbeda. Difraksi, nah ini gejala gelombang di mana terjadi ketika gelombang melewati sebuah penghalang. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan ya beberapa contoh. Interferensi itu kalau ada dua atau lebih gelombang yang koheren, identik gitu ya, yang bertemu di satu titik. Jadi di situ akan terjadi saling membangun atau saling menghilangkan. Nah, polarisasi itu gejala gelombang di mana ada komponen yang dihilangkan atau diserap, boleh dipisahkan sehingga yang diteruskan hanya sebagian. Jadi dibelah gitu ya. Kemudian ada yang diteruskan dan yang ditambah. Begitu. Nah, sebutkan gejala gelombang apa saja yang terdapat dalam gambar. Nah, ya, kalau kita perhatikan ini pasti pemantulan, ini difraksi, ini interferensi ya, lalu ini polarisasi. Yang ketujuh, pada gambar berikut dua sumber loudspeaker S1 dan S2, mana S1? Ini S1, loudspeaker 1, loudspeaker 2, memancarkan gelombang suara dan saling berinterferensi. Agar terjadi interferensi, maka syarat yang harus dipenuhi oleh kedua gelombang sumber itu adalah apa? Pasti koheren. Harus frekuensinya sama, amplitudenya sama gitu ya. Oke. Lalu pada titik D, nah titik D, perhatikan di sini titik D. Akan terjadi interferensi maksimum ketika jarak titik D ke kedua sumber sebesar. Jadi jarak ini dengan jarak ini itu selisihnya ya beda ya, ini beda jarak, beda jarak atau delta R, beda jarak atau delta R itu sebesar apa? Maka jawabannya sebesar N kali lambda, di mana N itu bisa sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ketika K, di titik K yang ini, terjadi interferensi minimum. Ketika pada beda jarak titik kedua sumber itu, ya delta R-nya itu pokoknya ada setengah lambdanya ya. Jadi bisa N plus 1/2 dikali dengan lambda. Di mana N-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi ada juga yang tulis begini, misalnya saya pakai huruf M aja, jangan N lagi. M dikurangi 1/2 lambda. Nah, nggak apa-apa. Ya, yang mana yang penting kamu paham gitu ya. Nah, di sini tentu M-nya mulai dari bukan 0 lagi, tapi 1. Ya kan? 1 dikurangi setengah lambda, itu akan tetap sama dengan kalau di sini 0 tambah setengah. Jadi yang mana aja ya. Ya mungkin sementara pakai. Oke, sudah terjawab ya. Nah, sekarang nomor 8. Seseorang tetap bisa mendengar radio dari sebuah pemancar meskipun berada di balik bukit. Jelaskan. Iya, karena di sini akan terjadi lenturan ke sini ya. Terjadi lenturan di sini, ada sebuah titik di sini yang akan menjadi sumber gelombang baru sehingga itu akan bentuknya jadi seperti ini. Nah, sehingga ini akan akan terlewati oleh muka gelombang sehingga walaupun sinarnya itu kalau kita perhatikan dari sini itu lurus aja ke sana, tapi setelah melalui penghalang di sini terjadi difraksi. Nah, gitu. Oke. Lalu dua speaker menghasilkan sumber bunyi yang koheren. Oke, fase, frekuensi, amplitudo sama. Nah, ini pokoknya identik lah gitu ya. Frekuensi bunyi itu 150, frekuensi bunyi 150. Berarti ini frekuensinya sama, ini 150 juga. Kecepatan rambat gelombangnya sama ya, sama-sama di udara kan, jadi tidak ada yang beda. Hitunglah perbedaan jarak lintasan yang ditempuh gelombang dari masing-masing speaker. Jadi speaker pertama, ini speaker kedua, atau speaker A, speaker B, jaraknya ini dari sini ke sini berapa gitu ya. Lalu kan belum diketahui, yang diketahui ini jarak ini. Lalu jarak tempuh gelombang dari B ke P itu 17. Tapi kalau kita perhatikan dari segitiga Pitagoras ini, kalau di sini 17, 15 berarti di sini 13 ya, betul ya? Betul nggak? 13 atau 12? 13 ya. Nah, lalu sudah bisa dihitung ya pakai
rumus Pythagoras bisa. Lalu apa? Apa ini? Hitunglah perbedaan. Nah, perbedaannya berarti 13 dikurangi 17 atau 17 dikurangi. Jadi delta R-nya untuk bagian A itu delta R-nya sama dengan 17 dikurangi 13. Jadi 4 apa? 4 meter. Ya, 4 meter. Nah, 4 meter ini itu sama dengan berapa lambda sebenarnya? Ya, pasti bilangan bulat dari lambda. Nah, lambdanya diperoleh dari mana? Lambdanya diperoleh dari lambda itu kan sama dengan V dibagi F. Nah, V-nya itu kan tadi 300, frekuensinya di 150, jadi ini kan 2. Nah, berarti ini delta R-nya terbukti kan sama dengan 2 lambda. Maksudnya selalu kelepatan bulat dari bilangan dari lambda. Nah, hitunglah perbedaan jarak lintasan yang ditempuh dari masing-masing speaker ke titik P. Tadi udah jawab 4 meter ya. Apakah di titik P terjadi interferensi maksimum atau minimum? Nah, kita lihat aja, oh delta R-nya berapa lambda. Ternyata lambdanya 2 meter, berarti delta R-nya itu atau 4 meter ini itu 2 kalinya lambda. Nah, kalau udah terjadi seperti ini kan syarat yang delta R sama dengan M lambda kan, itu syarat terjadi interferensi maksimum. Jadi jawabannya apa? Interferensi maksimum. Karena jaraknya itu kelepatan bulat dari lambda, itu alasannya. Baik, kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini. Lanjutkan gambar muka gelombang bias. Oke. Gambar harus rapi dan tidak salah-salah. Nah, mungkin di sini saya agak susah ini ya, karena ininya agak. Tapi begini caranya mungkin. Dengan bantuan penggaris pensil tentunya ya, kalian bikin ini. Caranya gini, gampang. Jadi bikin aja garis sinar. Ingat, sinar itu selalu tegak lurus. Nah, saya membuat gambar ini susah nih. Sinar itu selalu tegak lurus muka gelombang. Nah, lalu satu lagi di sini ya, bikin 2 aja. Nah, semoga ini udah tegak lurus. Oke. Nah, lalu ini buat garis garis normal ya. Nah, kan kalau dari indeks bias renggang udara kan lebih kecil ya indeks biasnya dibandingkan dengan kaca, maka sinar itu mendekati garis normal yang ini. Berarti dia ke bawah sini nih. Nah, semoga ya begini ya. Nah, ini begini. Nah, anggap aja gitu. Nah, lalu berikutnya kita lanjutin nih. Kita lanjutkan. Susah banget. Ya, semoga. Oke, nah misalnya. Nah, lalu dari sini, dari titik ini, kita lanjutkan ke sini, tapi kelanjutannya itu harus tegak lurus dengan garis sinar ini. Nah, ingat muka gelombang yang kita gambar ini itu selalu tegak lurus dengan sinar. Jadi ini harus pakai ini ya. Nah, ini harus sejajar. Dia otomatis akan terlihat apakah lebih kecil atau lebih renggang. Di sini pasti lebih rapat. Nah, lalu kita tinggal lanjutin dengan jarak yang sama, karena kan jarak muka gelombang itu kan menggambarkan ini ya. Ini kecil-kecil, begitu. Tapi ingat selalu tegak lurus dengan ini juga selalu tegak lurus. Nah, kira-kira gitu ya. Maaf nih kalau tulisannya gambarnya tidak rapi karena susah membuat sini. Nah, tapi kalian mungkin harus pakai alat bantu penggaris. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, caranya kurang lebih sama. Pemahaman pertama harus kalian punya pemahaman bahwa kalau sinar datang dari dangkal ke dalam, ya ini kan permukaan air ya. Kalau di sini kan bukan air, mungkin gampang diingat. Kalau indeks biasnya lebih rapat, itu kecepatannya lebih pelan ya. Jadi jarak muka gelombangnya juga lebih rapat gitu. Kecil-kecil. Nah, lalu di sini mungkin pakai bantuan itu tadi gelombang di tengah laut dan menuju ke pantai, giliran sampai di pantai itu ya bukan ombak yang ini ya, yang apa itu namanya, yang tsunami gitu, ini gitu, yang biasa aja gitu ya. Maka giliran sampai di pantai itu pelan-pelan kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau dangkal berarti dia kecil-kecil.
Kalau dalam gede-gede. Nah, berarti di sini itu jarak muka gelombangnya itu harus gede-gede. Ya, gede-gede. Tapi kalau kamu bingung gambarnya, bisa pakai bantuan sinar lagi. Nah, sinar ya. Contoh, caranya gini. Sinar dari gelombang titik ini kan menuju ke sini, itu kamu tarik sinar dari sini menuju ke sini nih. Nah, gambar ini. Aduh, susah banget ya. Semoga. Nah, lalu bikin garis normal di sini. Nah, gitu ya. Ini sinarnya. Lalu garis normal di sini. Nah, berikutnya kamu harus punya pemahaman kalau dia memasuki daerah yang dangkal itu mirip dengan yang di sini ya, memasuki daerah yang rapat apa renggang. Gitu ya. Tadi berarti yang renggang. Nah, kalau yang renggang berarti menjauhi. Menjauhi itu berarti ya harusnya lurus ke sana, tapi nah, semoga ini udah menjauhi ya. Kayaknya kurang. Ya, mungkin gini. Harus dihapus dulu ya. Samaan nih kalau dihapus. Ya, oke. Nah, lalu bikin lagi satu. Bikin lagi satu. Ini nih. Nah, jadi cukup ini aja, 2 sinar aja. Nah, lalu bikin garis normal di sini tegak lurus ya. Tegak lurus dengan bidang batas. Lalu kita agak gini aja. Nah, ya, ini adalah namanya sinar bias. Nah, muka gelombang yang kita akan bikin di dalam daerah daerah pembiasan ini itu harus tegak lurus terhadap sinar ini. Nah, caranya gimana? Caranya saya tak lanjutin ini ke belakang. Ini lanjutin ke belakang. Nah, kalau benar gambarnya dia akan bertemu di depan ini, persis di depan sini. Nah, lalu dari sini pakai jangka atau mungkin kalau nggak punya jangka ya di kira-kira aja. Dia harus kamu lanjutin nih, titik ini, lanjut ke sini, nyambung ke sini. Tapi karena ininya di sini, pusat lingkarannya di sini, jadi nggak mungkin semulus yang pusat lingkarannya di sini atau jadi rata gitu, nggak mungkin. Karena pusat lingkarannya ada di sini, yang baru itu untuk sinar bias di dalam daerah dalam, ya. Tapi dia harus lanjutin dari sini. Nah, berarti gambarnya gimana? Jadi ini ya, lebih dalam, lebih jadi agak landai ya. Nah, gitu. Nah, lalu dari titik yang ini sama kita lanjutkan lagi pakai apa tuh? Pakai jangka. Nah, jadi begini. Duh, sorry. Jauh banget ternyata. Di sini. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini gambarnya amburadul karena tapi semoga saya jelaskan di sini kamu paham caranya. Nah, berikutnya di sini ada soal yang sebenarnya ada yang beberapa diulang, tambahan aja. Tapi mungkin saya tidak akan jelaskan secara detail lagi karena poin pensilnya kurang mendukung, kurang enak dipakai. Tapi saya coba jelaskan aja ya. Jadi ini sekarang pemantulan disuruh menggambar, mirip dengan tadi. Terus gimana caranya? Ya sebenarnya kurang lebih sama. Ini kalian bisa mulai dengan membuat garis atau sebuah sinar ke sini. Aduh, paling ini gitu ya, lalu ini ke sini, lalu di sini ya kalau diteruskan ada sinar pantul ke sana dengan syarat sudut ini harus sama dengan sudut ini ya. Nah, lalu ini kalau saya teruskan tuh, ini putus-putus kalau penerusan tuh. Nah, ini pasti kalau benar jarak ini sama dengan jarak ini. Jadi mungkin agak di belakang sini. Nah, habis itu dari pusat lingkaran ini kalian pakai jangka untuk membuat lingkaran, tapi lingkarannya itu hanya ada di daerah atas batasnya ini, nggak boleh di bawah. Karena ceritanya kan kita mau membuat muka gelombang. Jadi mungkin dari sini kemudian jangkanya ke sini, banget ya. Mungkin ya saya nggak tahu nih. Pokoknya ngikutin aja ini apa namanya, pakai jangka ya. Nah, lalu yang ini tadi udah ya. Ini tadi udah. Kemudian yang ini tuh juga tadi sudah. Ya. Ini nah, ini tadi juga sudah. Mungkin ini yang belum difraksi. Nah, ini kalau difraksi seperti ini kan gelombangnya kan dari sini masuk ke sini dan tidak ada penjelasan bahwa dia memasuki daerah yang dangkal atau dalam atau berbeda. Berarti
kecepatannya sama, maka muka gelombangnya pun sama, jaraknya sama. Jadi muka gelombangnya itu yang diteruskan sampai sini kira-kira sepanjang ini dong. Nah, habis itu sebenarnya yang diteruskan itu eh, ini. Nah, ini diteruskan begitu ya. Tapi diteruskan. Nah, ini ya jaraknya sama nih ya. Ini agak ngaco nih gambarnya. Tapi ingat di titik ini itu terjadi lenturan. Dia di titik ini juga terjadi lenturan menghasilkan muka gelombang di sini, tapi titik ini akan menghasilkan muka gelombang yang begini. Nah, nanti ini akan lanjutannya begini. Tuh. Jadi gambarnya jadi ya kira-kira begitu. Nah, jadi ada bagian di sini di mana datar karena memang itu lanjutan dari titik-titik sebagai muka gelombang yang baru di sini. Nah, sama juga dengan di sini. Di sini sama, ya. Jadi kalau ini kita terus kita kasih batasan sampai sini nih. Nah, ini akan lanjut ini. Begini ya, jaraknya sama ya. Begini dan seterusnya. Nah, tapi ingat di daerah sini itu pasti akan terjadi kayak titik dengan muka dengan sebagai sumber gelombang yang baru. Jadi dia akan lingkarannya mungkin akan sedikit lebih mungkin lebih melengkung lagi begini. Gitu ya. Jadi kalau ini diteruskan sebenarnya kan harusnya begini nih. Harusnya begini nih. Nah, tapi karena ada titik dengan lingkaran kecil di sini berarti dia jadi begini. Nah, itu akan jadi agak tidak rapi jadinya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kalau kamu paham dengan baik, maka harusnya kamu menggambar dengan benar. Gitu. Karena kita belajar itu untuk memahami, bukan untuk meniru doang. Demikian penjelasan, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan saya, oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.